Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam petunjuk pengerjaan praktikum akuntansi manajemen di bagian biaya relevan pesanan khusus. Jadi sebelumnya kita sudah selesai mengerjakan sheet break even point dan masih pada bab yang sama. Jadi bagaimana pengambilan keputusan jangka pendek di dalam buku kasus diterangkan, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan biaya relevan atau analisis diferensial untuk mengambil keputusan jangka pendek. Dalam hal ini adalah mengenai pesanan khusus. Baik, jadi kita lihat di sini pada bab yang sama. Setelah analisis break even point, kita membahas mengenai konsep biaya relevan dan biaya diferensial. Jadi biaya diferensial itu merupakan suatu informasi yang dibutuhkan dalam pemilihan alternatif. Informasi biaya diferensial adalah taksiran perbedaan pendapatan dan atau perbedaan biaya dalam alternatif tertentu dibandingkan alternatif yang lain. Jadi yang pertama, informasi biaya diferensial itu namanya different, itu istilah bahasa Inggrisnya. Dia harus berbeda. Jadi berbeda, entah itu perbedaannya dalam segi pendapatannya atau segi dari penghematan biaya misalnya, atau kedua-duanya dan atau. Jadi antara pendapatan dan biayanya, bisa atau bisa dan. Kemudian karakteristik yang pertama dari biaya diferensial adalah berbeda, sedangkan yang kedua adalah dia akan terjadi di masa mendatang. Begitu ya. Jadi harus ada dua. Jika tidak memenuhi kedua kriteria tersebut, maka suatu biaya tidak bisa dikatakan sebagai biaya diferensial. Nah, tentunya kalian sudah pernah mempelajari ini di teori akuntansi manajemen, dan saya yakin bahwa kalian masih punya catatannya, punya materinya, sehingga bisa dibaca kembali selain membaca materi yang ada di buku kasus ini. Jadi sambil dibuka-buka saja ketika mengerjakan praktikum. Biaya diferensial di sini diperkenalkan juga sebagai biaya inkremental ketika dia dikaitkan dengan biaya variabel. Nah, kemudian kaitannya dengan biaya tetap. Jika biaya tetap mengalami perubahan, maka juga disebut sebagai inkremental, biaya inkremental, yang merupakan bagian dari biaya diferensial. Akan tetapi, jika biaya tetap tersebut tidak menunjukkan perubahan dari masing-masing alternatif pengambilan keputusan, maka dia akan menjadi unavoidable cost atau biaya yang tidak terhindarkan. Apakah memilih alternatif A atau B misalnya? Biaya tetap itu tetap keluar karena tetap keluar, maka biaya tetap tidak bisa dianggap berbeda di antara beberapa alternatif yang ada. Karena itu, jika biaya tetap sifatnya seperti ini, maka dia dikategorikan sebagai biaya tidak relevan, gitu ya, atau disebut juga nantinya sebagai biaya yang tidak bisa dihindari pengeluarannya meskipun kita memilih alternatif yang lain. Jadi disebutlah dia sebagai unavoidable cost. Sedangkan yang berbeda dan yang bisa dihindari akan diistilahkan sebagai avoidable cost. Nah, nantinya bagaimana jika kita ingin melakukan pengambilan keputusan yang didasarkan dengan analisis biaya diferensial? Untuk apa saja sih? Ada beberapa jenisnya, misalnya ketika ada tawaran untuk memproduksi pesanan khusus. Jadi apakah perusahaan atau pihak manajemen kita akan menerima atau menolak pesanan khusus, itu diputuskan melalui analisis diferensial. Itu yang pertama. Alternatif berikutnya adalah untuk memutuskan apakah kita harus menambah atau menutup segmen tertentu atau produksi dan penjualan produk tertentu. Yang lainnya adalah ketika perusahaan tidak
produktif dalam suatu fasilitas, misalnya apakah itu harus disewakan atau dijual atau bagaimana. Kemudian ketika kita memproduksi sesuatu, suku cadang misalnya, sedangkan kita sebenarnya bisa membeli dari pihak luar, dan yang kita jual bukan suku cadang tersebut tapi produk besarnya yang menggunakan suku cadang, maka kita bisa dihadapkan pada keputusan apakah kita akan memproduksi sendiri atau membeli dari luar. Nah, namun yang sekarang akan kita bahas dalam buku kasus ini adalah mengenai yang menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini adalah petunjuknya. Petunjuk pengerjaan tugas implementasi pengambilan keputusan jangka pendek dengan biaya relevan ketika ada penawaran dengan harga khusus. Di bulan Februari 2020, perusahaan menerima pesanan yang ada ketentuannya di tabel data 13 dan seterusnya. Tabel data 16. Nanti ada bulan Februari, ada bulan Maret, ada bulan April juga. Silakan dibaca. Kita buka tabelnya. Tabelnya sama seperti yang pertemuan sebelumnya kita lihat, pada saat masuk BEP kita sudah menggunakan tabel data 2. BEP itu sudah termasuk pada subbagian konsep biaya relevan, apalagi yang ini. Jadi kalau penawaran khusus kita menggunakan tabel data 16, 17, dan 18 nantinya. Nah, sekarang dilihat sebentar. Tabel data 16 ada data harga dan unit penawaran dengan harga khusus. Ini adalah data pesanan dengan harga khusus di bulan Februari. Di bulan Februari. Sehingga di sini kita nantinya diminta untuk menghitung apakah nanti ini jadi bagaimana nanti pesanan ini akan diperhitungkan oleh pihak manajemen, apakah dia bisa diterima atau tidak, kemudian bagaimana dia akan diprioritaskan antara 4 produk yang ada di sini. Jadi kita di tabel data 16 ini ditunjukkan data bahwa akan ada pesanan khusus dengan harga khusus. Pesanan khusus itu adalah pesanan di luar produksi utama dan biasanya dengan harga yang lebih murah daripada harga normalnya. Nah, di sini ada 4 produk. Semuanya sama-sama berpotensi untuk menerima pesanan. Baik itu yang wrapping grade wood floor, yang ordinary wood floor, base wood floor, ataupun yang blackboard wood floor. Nah, nanti di akhir perhitungan kita akan melihat profitabilitasnya, apakah di antara 4 ini ada salah satu yang bisa diprioritaskan untuk menerima tawaran pesanan khususnya atau bagaimana, gitu ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada keputusan jangka pendek berkenaan dengan pesanan khusus, maka pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan khusus tersebut akan didasarkan pada 2 pertimbangan. Yang pertama, profitabilitasnya. Yang kedua mengenai idle capacity. Jadi apakah fasilitas perusahaan masih punya kapasitas yang menganggur untuk menerima pesanan khusus.
Nah, ketika kita sudah melihat bahwa perusahaan mempunyai idle capacity, mempunyai kapasitas penganggur untuk produksi, maka selanjutnya akan menelaah mengenai profitabilitasnya, apakah dia menguntungkan untuk perusahaan ataukah justru sebaliknya dia malah merugikan karena harga jualnya biasanya di bawah harga pasar. Nah, kemudian jika memang profit, atau jika memang dia menghasilkan profit, apakah memenuhi syarat perusahaan atau tidak, misalnya seperti itu. Tapi tidak semua perusahaan akan menentukan persyaratan tertentu, tapi nantinya itu bisa dipertimbangkan juga untuk perusahaan. Oke, sekarang kita buka spreadsheet kita. Saya membuat sheet baru dengan judul pesanan khusus. Jadi sebenarnya yang akan kita buat ada di sini. Saya beri warna. Oke. Jadi memperhitungkan biaya relevan. Jadi saya membuat tabel seperti ini. Kenapa kok tabelnya menunjukkan bentuk seperti ini? Apakah mengenali kurang lebih informasinya? Ini adalah informasi yang berkaitan dengan perhitungan laba atau rugi perusahaan. Seperti sebelumnya saya jelaskan bahwa salah satu pertimbangannya adalah mengenai profitabilitas. Di sini juga ada contoh ketika saya akan menghitung analisis diferensial untuk order khusus atau tidak adanya order khusus. Saya hanya membandingkan dua, ada atau tidak. Jadi menerima pesanan khusus atau tidak menerima pesanan khusus, kemudian saya bandingkan selisih yang terjadi, profitabilitas yang terjadi di bawah. Kalau tidak ada order khusus dia 36.000, jika ada order khusus malah meningkat. Jadi tidak ada masalah selama profitabilitasnya naik. Nah, bagaimana caranya memperhitungkan laba rugi? Seperti biasanya, penjualan dikurangi biaya-biaya. Nah, itu yang saya implementasikan ke sini. Jadi saya sebelumnya sudah membuat dulu untuk bulan Februari untuk 4 produk. Ya. Dan ini adalah sumber tabelnya, saya tuliskan terlebih dahulu supaya kita tidak bingung. Nah, di sini kita perlu membuka tabel 16. Unit penawaran. Unit penawarannya adalah 5.000, 4.000, 5.000, 3.000. Seperti ini kan? Kemudian harga penawarannya, ini harga regulernya 9.500.000 untuk wrapping grade wood floor. Ternyata ketika menerima pesanan khusus, ketika ada tawaran khusus, maka produk yang diinginkan untuk pesanan khusus tersebut hanya dihargai dengan 9 juta saja, jadi 500.000 di bawah harga pasar. Nah, itu yang menyebabkan nantinya kita perlu menghitung apakah biaya produksinya bisa ditutupi atau tidak, biaya tetapnya bisa ditutupi atau tidak. Jadi itu perlunya kenapa kita harus melakukan analisis diferensial. Jadi kita sudah punya seperti ini. Kemudian kita melanjutkan pada biaya variabel untuk kelompok biaya produksi, dan baru nantinya akan kita lanjutkan dengan biaya variabel untuk kelompok biaya non produksi. Nah, di sini sudah saya tuliskan sumber-sumbernya. Sumber untuk bahan baku dan tenaga kerja mengambil dari KBS, sedangkan biaya overhead pabrik nanti agak beda kalau punya saya. Kenapa kok tidak ngambil dari KBS? Karena sebenarnya bisa, tapi butuh menjumlahkan banyak gitu ya. Jadi kita coba dulu yang ini. Jangan lupa sifat dari biaya variabel itu akan bergerak mengikuti perubahan dari tingkat aktivitas.
atau outputnya. Jika di sini unit penawarannya ada beda-beda 5.000 dan seterusnya, maka biaya variabel yang dari KBS bahan baku tadi harus dikalikan dengan jumlah ini. Jadi kalau bahan baku yang di KBS itu adalah untuk setiap satuan, jadi untuk setiap unit standar quantity per unit dan seterusnya dan seterusnya, ini adalah satu biaya standar untuk setiap produk. Nah, jadi kalau produknya ada 5.000, ya berarti harus dikalikan dengan 5.000. Begitu juga untuk yang tenaga kerja. Jadi ini dikalikan dengan ini juga 5.000. Nah, yang saya bilang tadi, bagaimana dengan yang overhead pabrik? Sebenarnya overhead pabrik ini bisa-bisa saja diambil dari KBS, tapi harus seperti ini. Oke. Bukan dari KBS, tapi gini, kenapa kok dia nggak diambil dari KBS? Diambil dari KBS, tapi tidak hanya KBS. Kenapa? Saya tunjukkan dulu. Kalau yang tadi angkanya langsung diambil dari penjumlahan, artinya yang di sini sudah benar, sudah cocok. Sedangkan yang biaya overhead pabrik variabel, jika diambil dari sini maka tidak akan cocok dengan kebutuhan. Kenapa? Karena angka ini sampai ke bawah, ini ternyata bukan angka BOP variabel. Masih ingat gak? Ini adalah angka dari total BOP. Ya, ini adalah angka total BOP, bukan angka BOP variabelnya saja, tapi sudah ditambah dengan BOP tetap, sehingga saya bilang tadi tidak akan cocok. Nah, jika kita ingin menghitung langsung di sel ini, maka perlu mengambil seperti ini caranya, kurang lebih dikalikan dengan standar quantity ditambah dan seterusnya. Jadi untuk anggaran fleksibel ditambah ini dan seterusnya. Jadi ini akan panjang sekali. Daripada seperti itu, saya lebih memilih untuk membuat tabel bantuan untuk perhitungan biaya overhead pabrik, karena saya akan bingung jika caranya seperti tadi. Tabel bantuan saya bentuknya seperti ini, bisa diperhatikan. Untuk mempermudah perhitungan analisis diferensial, saya terlebih dahulu membuat tabel perhitungan BOP variabel, atau boleh juga kamu menggunakan perkalian secara langsung seperti yang barusan saya contohkan sedikit. Jika saya lebih memilih seperti ini, supaya saya pun akan lebih mudah menelusurinya. Dari mana ini? Jadi sama seperti yang saya tunjukkan tadi, ini ambil dari anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel biaya variabel, tarif variabel. Kemudian ini SH-nya karena adanya di buku kasus di bagian lampiran ataupun di KBS, saya lebih memilih ngambil dari KBS supaya jelas penelusurannya. Kemudian ini sudah saya kalikan, sudah saya formulakan dulu. Di sini sudah ada. Yang kita perlukan adalah angka yang di bawah. Ya. Jadi yang akan kita perlukan adalah angka yang di bawah ini. Sampai block. Kenapa? Karena wrapping grade ini sudah mengalami produksi kegiatan penggunaan overhead variabel itu di 6 departemen, sehingga biaya-biayanya juga keluar dari 6 departemen untuk BOP variabel. Karena itulah saya akan mengambil ini, karena ini variabel, jangan lupa untuk dikalikan dengan jumlah unitnya. Inilah hasilnya. Kemudian yang terakhir, ini semua masing-masing harus dihitung sampai sini. Kemudian saya akan melanjutkan dengan perhitungan biaya variabel yang lainnya untuk biaya non produksi sesuai dengan informasi pada tabel data 16. Di sini ada administrasi umum per unit, kemudian ada yang tetap, ada yang pemasaran per unit, ada biaya pemasaran tetap. Karena yang variabel itu yang ini, maka saya ambil saja angka yang 5.000, dan untuk yang biaya pemasaran saya ambil angka 25.000. Saya salin ke sini supaya saya jadi lebih gampang.
sekali lagi, karena ini adalah biaya variabel, maka harus dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan ini juga. Oke. Nah, selanjutnya untuk bisa menerima atau menolak pesanan khusus, yang dipertimbangkan salah satunya adalah profitabilitas. Karena itu tujuan dari kita menghitung analisis diferensial ini bukan analisis diferensial, menghitung analisis biaya relevan dengan susunan seperti laporan laba rugi adalah untuk mengetahui berapa untung atau berapa rugi yang dialami ketika perusahaan memproduksi ini. Nah, karena laba atau rugi itu adalah penjualan dikurangi total biaya, maka oleh saya tinggal dikurangkan seperti ini, penjualan dikurangi biaya variabel produksi dikurangi biaya variabel non produksi. Ini adalah hasilnya. Kemudian silahkan hitung yang lainnya sampai ke sini, sampai ketemu hasilnya. Jadi ini berapa, ini berapa, ini berapa. Jika sudah selesai, maka nantinya kita akan bisa menentukan tingkat prioritas. Jadi yang mana yang akan diprioritaskan oleh perusahaan seandainya perusahaan akan menerima pesanan khusus. Jadi tidak seluruhnya bersamaan, tapi mungkin salah satu ada yang diprioritaskan. Yang mana yang diprioritaskan? Tentunya yang profitnya paling besar. Jadi nanti seandainya setelah ini sudah ketemu hasilnya, lalu ini yang paling besar misalnya, kita bisa menggunakan skala 1 sampai 4, ini kode saja 1 misalnya. Kemudian yang nomor 2 tertinggi profitnya adalah ini, nomor 3 tertinggi adalah ini, nomor 4 adalah ini misalnya. Maka tinggal ditulis 1, 2, 3, 4. Tapi nanti tolong disesuaikan lagi setelah kalian semua selesai menghitung laba yang mana yang paling besar, apakah yang ini, apakah yang ini, apakah yang ini, dan seterusnya, diurutkan dari prioritas 1 hingga ke 4. Oke, itu untuk yang bulan Februari. Bulan Februari tidak perlu memasukkan unsur biaya tetap. Jadi hanya biaya variabelnya saja, karena di tabel data 16 ini pun tidak ada informasi bahwa biaya tetap mengalami perubahan atau mengalami tambahan. Perhatikan di tabel data 17 ini berbeda, karena di tabel data 17 ada tambahan BOP tetap. Ketika suatu alternatif dipilih dan dia memiliki menyebabkan perubahan pada BOP tetap, maka BOP tetap pada saat itu akan menjadi biaya relevan. Sedangkan jika dia tidak mengalami perubahan, maka dia tetap menjadi biaya tidak relevan. Dan karena biayanya tidak relevan, maka dia tidak perlu diperhitungkan dalam analisisnya. Karena menerima pesanan atau tidak, biayanya tetap sama. Karena itu tidak perlu dipertimbangkan, tidak perlu dijadikan bahan pertimbangan, gitu ya. Sekian dulu untuk video yang pertama untuk bulan Februari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.